ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kita akan memasuki bab yang ke-22 dari kitab ini, yaitu di halaman 104 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang akan menyembah berhala. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sebagian mereka yang menyembah berhala. Dan di dalam hal ini terdapat bantahan kepada mereka yang menganggap tidak akan terjadi kesyirikan di tengah umat, atau orang-orang yang menyepelekan dari pembahasan tauhid. Katanya karena umat ini telah terjaga di atas tauhid. Ya, dan ini semuanya keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Akan datang di dalam bab ini, beliau ingatkan sebagian dari manusia yang akan menyerupai kaum musyrikin, bahkan jatuh di dalam kesyirikan sebagaimana sebagian dari kaum musyrikin. Baik, jadi maksud beliau di dalam bab ini adalah penyebutan bahwa kesyirikan itu akan terjadi di tengah umat ini, yaitu pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah kalau kesyirikan itu diterangkan di dalam buku ini oleh Syekh secara mendetail. Apa syirik itu yang bisa meruntuhkan atau menghancurkan tauhid, dan bagaimana bentuk kesyirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib maupun yang mustahab, dan bagaimana jalan-jalan atau wasilah-wasilah yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Semuanya ini diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala karena Nabi telah mengabarkan bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat ini dengan mereka menyembah kepada, sebagian dari mereka menyembah kepada berhala. Dikatakan di sini ya'budul awthan, menyembah al-awthan. Al-awthan jamak dari apa? Dari wathan. Jamak dari wathan. Dan ini mencakup sonam, patung atau kubur atau masyhad di atas bentuk maupun tidak berbentuk. Kemarin kita definisikan wathan itu apa? Ismun jami' likulli ma yu'badu min dunillah. Karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran berkata, innama ta'buduna min dunillahi awthana. Sungguhnya kalian hanya menyembah wathan-wathan selain daripada Allah. Iya. Dan di ayat yang lain, ketika
kaum Nabi Ibrahim ditanya oleh Nabi Ibrahim apa yang mereka ibadahi, mereka berkata qalu na'budu awthana. Qalu na'budu asnama. Mereka berkata kami menyembah berhala-berhala. Ini menunjukkan bahwa as-sanam itu masuk ke dalam wathan. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 5 dalil. 5 dalil untuk hal ini. Dalil yang pertama, wa qauluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Firman Allah Ta'ala, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari kitab, yu'minuna bil jibti wat tagut, tetapi mereka percaya, mereka beriman kepada jibt dan kepada tagut. Mereka beriman, yu'minuna artinya membenarkan, mengimani, mempercayai al-jibt. Jibt ini kalimat bisa digunakan untuk sonam, berhala, patung, dan juga bisa digunakan untuk al-kahin, dukun, dan bisa digunakan juga untuk as-sahir, tukang sihir. Ini kata jibt. Wat tagut. Tagut adalah dari kata tugian, artinya mujawazatul had, melebihi batasan, melampaui batasan. Segala hal yang melampaui kadar dan batasannya, maka itu disebut dengan nama tagut. Iya. Dan dimaksud dengan tagut di dalam ayat ini adalah syaitan. Yang dimaksud dengan tagut di sini adalah syaitan. Baik. Mereka ini beriman kepada al-jibt dan kepada tagut. Kalau kita baca pada kelanjutan ayatnya, ini ayat di surah An-Nisa, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka berkata kepada orang kafir bahwa orang kafir itu lebih berpetunjuk, lebih berada di atas hidayah daripada orang-orang yang beriman. Jalannya lebih di atas hidayah, jalannya lebih berpetunjuk daripada orang yang beriman. Maksudnya orang-orang ini mengutamakan orang kafir di atas kaum muslimin. Iya. Sisi pendalilan dari ayat ini kejadian terkait dengan siapa? Terkait dengan ahlul kitab. Lihat di ayat ya, dikatakan ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang diberi bahagian dari kitab, dia dari ahlul kitab. Ya, dari ahlul kitab itu ada yang beriman kepada al-jibt dan kepada tagut. Ya. Maka kalau ahlul kitab jatuh dalam hal yang seperti ini, maka di tengah umat ini juga akan terjadi seperti itu. Bukan hal yang jauh atau diingkari, akan terjadi juga seperti itu. Kenapa? Karena Nabi kabarkan bahwa umat ini akan mengikuti jejak umat-umat, dua umat sebelum mereka, mengikuti jejaknya orang Yahudi dan Nasara sebagaimana yang akan datang. Iya. Baik.
Jadi itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dengan membawakan ayat ini di sini. Karena ahlul kitab mereka jatuh di dalam kesyirikan, iya. Maka demikian pula di tengah umat ini mereka juga akan jatuh di dalam hal yang sama. Karena Nabi telah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab. Iya. Ini hadits akan disebutkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi kalau sudah jelas sisi pendalilan penulis terkait dengan ayat, maka rincian dari ayat ini terdapat pada ayat perintah kepada kita semua untuk memperhatikan, mencermati orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab. Iya. Diberi kepada mereka Alkitab. Nah ini renungannya. Nah seorang muslim itu dia jangan jatuh di dalam sebuah kejelekan yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka. Harusnya kebinasaan umat-umat yang telah lalu, keburukan yang terjadi di tengah umat-umat yang telah lalu, itu diambil pelajaran. Diambil pelajaran dan seorang jangan jatuh di dalamnya. Maka di dalam ayat kita diperintah untuk melihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara maksudnya. Mereka ini yu'minuna, membenarkan, mengimani al-jibt. Al-jibt itu tadi digunakan untuk apa? Untuk 3. Penggunaannya untuk patung, dukun dan tukang sihir. Ya walaupun secara bahasa jibt itu artinya sesuatu yang tidak berhasil, yang tidak ada kebaikan padanya. Baik. Dan togut tadi di sini diartikan apa? Syaitan ya. Iya. Nah, ini mereka beriman kepada al-jibt dan kepada at-tagut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti seperti jalan ahlul kitab. Di dalam ayat terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, akan terjadi di tengah umat ini siapa yang menyembah berhala sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan yang kedua, di dalam ayat terdapat bahwa mencocoki orang-orang yang mengimani adanya jibt dan tagut walaupun sebagiannya, maka itu terhitung sebagai keimanan terhadap jibt dan tagut itu. Iya. Ini mungkin akan lebih kita pertajam nanti di masail yang disebut oleh Syekhna rahimahullahu ta'ala. Kemudian terdapat bahwa wajibnya kafir terhadap jibt dan tagut itu ada di semua agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, termasuk di agama Yahudi dan Nasara. Mereka ini sudah dilarang dari beriman kepada jibt dan tagut, membenarkannya, tapi ternyata terjadi di tengah mereka ada yang membenarkan. Iya. Maka ayat menunjukkan bahwa kekafiran kepada jibt dan tagut itu wajib di seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah dari langit. Dan terdapat juga di dalam ayat ini
kewajiban beramal dengan ilmu. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara ini kewajiban mereka adalah kafir terhadap jibat dan tagut, tapi mereka tidak ada amalkan. Mereka tidak amalkan, malah mereka beriman kepada jibat dan tagut. Karena itulah umat ini mereka diperintah untuk beramal dengan apa yang dipesankan kepada mereka, ilmu yang sampai kepada mereka. Dan beramal dengan ilmu itulah yang membawa kebaikan. Iya. Nah, itu di kelanjutan ayat-ayat di surah Nisa terkait dengan pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Andai kata mereka melakukan apa yang diperintah kepada mereka, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kalau sudah seperti itu, kalau mereka beramal dengan apa yang dipesankan, beramal dengan ilmu, kami akan beri untuk mereka pahala yang besar dan kami akan beri hidayah untuk mereka menuju kepada jalan yang lurus. Baik, ayat yang kedua atau dalil yang kedua, berkata penulis rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada at-taghut. Katakanlah, qul, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Ini kalau dilihat pada ayat sebelumnya, Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan kepada orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan olok-olokan dan bahan permainan, katakan kepada mereka, qul hal unabbi'ukum, inginkah kalian kuberitakan, bisyarri min dzalika mathubatan indallah, tentang orang-orang yang pembalasan terhadap mereka lebih buruk daripada orang-orang yang fasik di sisi Allah. Iya. Di sini ahlul kitab itu mereka mencela dari selain mereka dan mencela umat Islam, dan mereka berkata bahwa mereka ini penganut agama yang paling sedikit bagiannya di dunia dan di akhirat, yang paling jelek. Allah perintah, inginkah kalian kukabarkan orang yang balasannya lebih buruk daripada itu? Ya, maksudnya mereka sendiri ahlul kitab itulah yang paling buruk. Kalianlah yang bersifat dengan sifat-sifat yang paling buruk ini. Siapa yang paling buruk balasannya di sisi Allah ini? Adalah man la'anahullah, siapa yang Allah melaknatnya. Apa itu laknat kemarin? Diusir dan dijauhkan. Man la'anahullah. Ya. Siapa yang Allah melaknatnya, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya. Iya, Allah murka kepadanya. Artinya kemurkaan yang menyebabkan mereka tidak diridhai selama-lamanya. Wa ja'ala minhumul qiradah, dan telah dijadikan di tengah mereka monyet-monyet. Iya. Di antara mereka ada yang berubah menjadi kera-kera. Dan ini terkait dengan kejadian Ashabus Sabt. Iya. Di antara
umat di tengah Bani Israel, ada sekelompok umat tinggal di pesisir pantai. Dikatakan kepada mereka, jangan kalian mengambil ikan di hari Sabtu. Iya. Dan subhanallah, mereka ini kalau mencari ikan di selain hari Sabtu, ikannya tidak kelihatan. Tapi begitu masuk hari Sabtu, malah ikannya muncul di sana sini, sangat tampak. Maka sahabat-sahabat ini, ya, karena dilarang mengambil ikan di hari Sabtu, mereka pasang jalannya di hari Jumat dan mereka panen di hari Ahad. Ya, ini gaya kibul-kibulan, gaya tipu-tipuan, ya, salib-salib, cari tikungan. Ini gayanya siapa? Gayanya orang-orang Yahudi. Jelas ya? Maka mereka pun mendapatkan dari hukuman dirubah menjadi kera-kera. Iya, dirubah menjadi kera-kera. Ini ashabus sabat. Nah, wal khanazir, dan dirubah menjadi babi-babi. Ada yang mengatakan bahwa yang dirubah menjadi babi-babi juga ashabus sabat, tapi dari kalangan orang-orang tuanya. Jadi anak-anak mudanya dirubah menjadi kera, orang tuanya dirubah menjadi babi. Iya, dirubah menjadi babi. Dan dia mengatakan bahwa yang dirubah menjadi babi ini adalah orang-orang kafir dari Nasara, orang-orang kafir dari kaum Nasara, yang mereka kafir setelah diturunkan makanan dari langit. Terkait dengan Al-Maidah itu, makanan yang diturunkan dari langit. Iya. Baik. Dan ini terkait dengan siapa yang dimaksud, itu tidak terlalu penting ya. Tapi yang dimaksud di sini ada yang dilaknat dan ada yang dimurkai dan ada yang dirubah menjadi kera-kera dan babi-babi. Wa abadat tagut. Dan di antara mereka ada yang menjadi penyembah tagut, orang-orang yang beribadah kepada tagut. Artinya dia taat kepada syaitan. Iya, dia taat kepada syaitan pada apa-apa yang syaitan bisikkan, ya, kepada mereka. Baik. Jadi katakan wa abadat tagut, dan siapa yang beribadah kepada tagut, inilah manusia yang paling jelek. Karena itu di akhir ayat dikatakan ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Mereka inilah orang-orang yang paling jelek kedudukannya dan paling tersesat dari jalan yang lurus. Paling tersesat dari jalan yang lurus. Iya. Sisi pendalilan penulis terkait dengan membawakan ayat ini, jadi beliau terangkan ayat ini, dan di dalam ayat disebutkan bahwa di antara ahlul kitab ada orang-orang yang menjadi penyembah tagut. Ada orang-orang yang menjadi apa? Abadat tagut, penyembah tagut. Dan telah syah dari Nabi bahwa di antara umat ini ada yang akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana itu terjadi di tengah orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara, mungkin juga terjadi di tengah umat ini. Iya. Itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Dan di dalam ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama,
tentang akan terjadinya kesyirikan di tengah umat Islam ini, sebagaimana telah terjadi di tengah orang-orang Yahudi dan Nasara, ada yang beribadah kepada tagut. Dan terdapat di dalam ayat syariat untuk mendebat ahlul kitab, syariat untuk mematahkan hujjah ahlul batil. Iya, sebab kebatilan itu harus dijelaskan. Dan jangan berkata ini orang-orang Yahudi dan Nasara kan jelas kafirnya, ya tidak usah dibantah hujjah mereka. Tidak, malah dalam Al-Quran diterangkan sudut-sudut kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasara. Iya, karena kebatilan itu kalau dibiarkan maka akan merajalela di tengah manusia. Orang-orang menganggapnya sebagai perkara biasa dan ringan. Maka harus diterangkan. Dan ini ketentuan di dalam Al-Quran. Dan terdapat di dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membalas itu sesuai dengan jenis amalan. Sesuai dengan jenis amalan. Ini diantara orang Yahudi dan Nasara, ada yang dirubah menjadi kera, babi, penyembah tagut. Itu akibat dari amalan mereka sendiri. Kalau diperhatikan dari kisah mereka, itu lantaran dosa yang mereka kerjakan. Maka dibangun di atas hal itu mereka mendapatkan hukuman. Inilah yang dikatakan di dalam syariat kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang dikerjakan. Iya. Kemudian yang keempat di dalam ayat ini terdapat pensifatan bahwa Allah melaknat dan murka. Jadi ada dari manusia yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Terdapat di dalam ayat juga bahwa taat kepada syaitan, taat kepada tagut, ini adalah sebab munculnya kesyirikan, sumber kesyirikan. Iya. Baik. Pada ayat yang ketiga berkata penulis rahimahullahu ta'ala, ini dalil yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Dan firman Allah ta'ala, berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Iya. Qala alladhina ghalabu ala amrihim. Ini ayat Allah kabarkan tentang orang-orang yang ekstrim berlebihan terhadap Ashabul Kahfi. Ini kan terkait dengan Ashabul Kahfi. Iya. Ashabul Kahfi ini anak-anak muda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua setelah mereka meninggalkan kaumnya, lari dari kekafiran. Mereka ditidurkan selama 309 tahun. Iya, itu Ashabul Kahfi. Maka qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Berkuasa, dia mendominasi. Ya mungkin dia raja atau dia pemerintah atau dia yang berwenang. Nah, ini yang berkuasa atas urusan Ashabul Kahfi ini, inilah yang berkata, iya, lanattakhidanna alaihim masjida. Lanattakhidanna alaihim masjida. Sungguh kami akan menjadikan masjid di sekitar mereka.
Alaihim di sini maknanya haulahum, di sekitar mereka. Baik. Masjid artinya tempat ibadah yang dilakukan padanya salat, yang manusia bisa ke situ. Iya. Baik. Jadi orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini datang di dalam ayat dalam bentuk dicela. Ya, dan diingatkan akan hal tersebut. Dan ini dari perbuatan orang-orang sebelum kita. Dari perbuatan orang-orang sebelum kita. Iya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa ini kejadian masih di masa orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara. Jelas penulis membawakannya di sini bahwa ini adalah kejadian terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Dan subhanallah, yang aneh bin ajaib, ada sebagian manusia di masa ini dari orang-orang yang mengajak manusia menyembah kepada kuburan atau mengagungkan kuburan, dia berdalilkan dengan ayat. Katanya dalam ayat terdapat syariat membangun masjid di atas kuburan. Karena Ashabul Kahfi ini dibangun kuburan di atas mereka. Ini pemahaman timpang ini dianggap bahwa ayat ini datang dalam bentuk apa? Membenarkan perbuatan. Padahal ayat ini datang dalam bentuk mencela orang-orang yang apa? Melakukannya. Jelas ya? Baik. Karena itu hati-hati ya di dalam memahami ayat-ayat itu. Kadang subhanallah sebagian manusia menggunakannya justru di dalam kebatilannya. Ini orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara manusia itu ada yang tidak kenal ayat-ayat, dia berucap dengan kejahilan. Dan di antara manusia ada yang kenal ayat-ayat tapi dia sesat setelah dia mengenalnya. Dia sesat setelah mengenalnya. Jelas ya? Maka ini dari bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi di tengah manusia. Sisi pendalilan dari penulis terkait dengan ayat ini bahwa telah terjadi di tengah orang-orang sebelum kita, ada yang membangun masjid di atas kuburan atau di sekitar kuburan. Maka ini peringatan untuk kita semua bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi di tengah umat Islam ini. Iya. Baik, terdapat di dalam ayat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat haramnya membangun masjid di atas kuburan dan peringatan akan bahaya hal tersebut sebagaimana dicela di dalam ayat. Dan terdapat di dalam ayat juga peringatan tentang bahaya gulu berlebihan terhadap orang-orang salih. Dan ini sudah kita bahas ya. Orang-orang salih itu jadi pintu besar bagi syaitan. Karena manusia dekat kepadanya, cinta kepada orang salih. Ya, dari arah itulah syaitan masuk menjatuhkan manusia dalam apa? Kesyirikan. Dengan gulu ekstrim dan berlebihan terhadap orang-orang salih. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa membangun masjid di atas kuburan orang-orang salih itu bentuk dari gulu. Bentuk dari gulu. Sikap ekstrim dan berlebihan. Baik. Dan sisi pendalilan penulis seperti yang saya sebutkan tadi dari ayat, sebagaimana
telah terjadi di umat yang telah lalu, ada yang membangun masjid di atas kuburan, maka akan terjadi juga di tengah umat ini. Baik, ini sudah 3 ayat ya, 3 dalil.